Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu yang sudah di ruang virtual Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dalam keadaan berbahagia dan dalam keadaan sehat walafiat di kelas Madrasah Baitullah yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Langsung dari beliau yaitu akan membahas mengenai tema agar keluargamu tetap sakinah. Dan Bapak Ibu, kami ingatkan untuk bisa menyiapkan alat tulisnya, menyiapkan tempat duduk yang nyaman, dan juga mengganti nama akunnya yang masuk di dalam ruang virtual Zoom ini dengan nama asli. Ini masih nampak ada yang belum memakai nama asli, masih ada Realme 9i ini. Kemudian, ya, baru itu ya. Semoga Bapak bisa mengganti namanya terlebih dahulu, nanti agar kita berinteraksi dengan Ustadz dan saat sesi diskusi untuk bisa memanggil dengan nama yang terbaik, gitu ya Bapak Ibu. Baik, marilah kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilan nabiyyi wa rasulih ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita ucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Pengasih yang kasihnya tiada pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang kasihnya tiada bilang, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang senantiasa dapat tersemat di diri kita. Semoga nikmat-nikmat itu dapat kita rasakan nantinya di akhir hayat, sampai nantinya di akhir hayat. Kemudian salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliaulah senantiasa kita dapat menauladani peringai-peringai baik, menauladani sunnah-sunnahnya beliau, dan dambakan nantinya di yaumil akhir bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai kelas Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya sahabat-sahabat terlebih dahulu. Yang pertama kami hormati Ustadz Cahyadi Takaryawan selaku owner di Wonderful Umroh dan juga pemateri kita pada pagi hari ini, selaku juga Dewan Pembina dari Madrasah Baitullah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dan yang kami banggakan Bapak Ibu yang sudah hadir beserta madrasah jamaah madrasah Baitullah yang insya Allah berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Bapak Ibu yang mungkin sudah hadir bisa untuk presensi di kolom komentar atau bisa menuliskannya di Google Form ya, agar nanti ketika kehadirannya Bapak Ibu bisa tercatat oleh nomor admin dan juga tercatat untuk kehadiran di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai keluarga dan juga mengenai bagaimana cara membuat keluarga kita agar tetap sakinah, langsung dari Ustadz Cahyadi Takaryawan. Tapi sebelum itu saya sapa terlebih dahulu Ustadz Cahyadi Takaryawan. Marilah kita untuk membuka acara ini dengan mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak Ibu, izinkan saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Untuk susunan acaranya, kita akan ada materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan mengenai agar keluarga tetap sakinah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi. Monggo kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, langsung untuk bisa resen, nanti akan kami silakan berinteraksi dengan Ustadz. Dan apabila belum bisa unmic atau belum bisa menyampaikan langsung, dapat menuliskannya di kolom komentar Zoom. Nanti akan saya bantu bacakan dan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk materi inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan mengenai agar keluarga sakinah, bagaimana cara kita menjaga keluarga kita agar tetap sakinah, apa yang disebut dengan sakinah, dan bagaimana cara kita memiliki sakinah dan menerapkan pada kehidupan keluarga kita. Langsung saja kepada Ustadz Cahyadi. Apakah sudah masuk Ustadz suaranya? Assalamualaikum Ustadz Cahyadi Takaryawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Ini berarti sedang di rumah aja? Ya, alhamdulillah.
Baik, langsung saja kepada Ustazah Dita Karim, kami silakan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus para alumni umroh di Wonderful Umroh dan para calon jamaah umroh di Wonderful Umroh dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa bersyukur atas semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menjadi salah satu mukmin, salah satu muslim yang mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah SWT, selalu mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita, termasuk keberkahan pagi hari ini dengan kita belajar bersama-sama dan kita mengaji bersama-sama untuk kebaikan diri maupun rumah tangga kita. Ayah bunda, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah SWT, makin kesini ya, makin zamannya berkembang, itu dampak-dampak ikutan dari perubahan zaman dan perkembangan zaman itu, kalau istilah saya, semakin tidak bisa dikendalikan. Misalnya ketika kita berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, ketika kita sudah membahas soal internet, ketika kita sudah membahas soal medsos, ketika kita sekarang membicarakan lagi kecerdasan artifisial, AI, itu rasa-rasanya semua apa saja yang kita inginkan itu bisa menjadi kenyataan gitu. Bapak-Ibu sekalian, dengan mudah kita melakukan apapun, kebaikan mudah, keburukan juga sangat mudah. Hal-hal yang baik juga mudah kita lakukan, hal-hal yang tidak baik juga mudah kita lakukan. Nah, godaan seperti ini yang menyebabkan kita menjadi lebih rentan kondisi diri maupun rumah tangga kita. Makanya Mark McRindle, seorang peneliti pada tema-tema generasi alfa, McRindle mengatakan bahwa generasi alfa yang sekarang itu umur mereka paling tua itu 12 tahun, jadi 12 tahun ke bawah ya sampai yang lahir hari ini, itu masuk kategori generasi alfa, itu memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya. Karena paparan virtualnya, paparan visualnya itu dominan dan tidak terkendali. Jadi anak-anak yang lahir pada hari-hari ini itu sudah mendapatkan paparan visual dari layar gadget itu sejak mereka umurnya itu masih bulan. Jadi untuk menghibur mereka baru berapa bulan orang tuanya sudah mengajak mereka berinteraksi dengan gadget, dengan gambar, dengan cerita, dengan video yang sesuai dengan umurnya anak-anak gitu ya. Nah jadi sejak umur masih bulan, belum sampai 1 tahun, anak-anak sudah ngerti tentang gadget itu. Jadi paparan visual, paparan dari rangsangan yang muncul dari mata, penglihatan itu sangat dominan. Lalu kemudian anak-anak yang sudah mulai dibiasakan dengan paparan virtual, paparan visual sejak umur-umur bulanan ini akan mengalami satu kondisi yang terjadi semacam ketidaksinkronan antara apa yang dilihat dan kemudian menjadi pengaruh di otak mereka. Otaknya dipaksa bekerja dengan sangat cepat mengikuti ritme dari tayangan-tayangan di internet. Kalau anak kecil nonton videonya itu melompat-lompat karena video itu tidak menyajikan sesuatu yang harus urut gitu ya. Misalnya cerita anak-anak ya. Cerita anak-anak itu tidak mungkin dibuat sesuatu yang runtut gitu. Jadi kalau misalnya seorang anak berjalan dari rumah menuju ke pasar misalnya gitu ya, atau dari rumah menuju ke masjid gitu, itu tidak mungkin videonya itu akan menceritakan
detail-detail perjalanan itu sejak dari berangkat dari rumah sampai si anak itu sampai di masjid. Tidak mungkin. Jadi pasti video itu akan kepotong-potong gitu. Jadi akhirnya semua tayangan itu akan berdampak melompat gitu. Nah ini cepat banget. Jadi dalam kehidupan otaknya anak itu, kehidupan itu kayak berjalan sangat cepat itu. Dan instan gitu. Nah inilah yang ternyata ini akan menyebabkan kerentanan-kerentanan yang tidak bisa diprediksi. Kalau generasi alpha itu kita belum tahu nanti gedenya kayak apa gitu ya. Nah itu yang diingatkan oleh Mark McCrindle sebagai seseorang yang sangat concern dalam urusan studi tentang generasi alpha itu. Dia mengingatkan orang tua agar orang tua itu sangat peduli dengan resiliensi ya, ke daya tahan dan daya lenting dari si anak itu. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian? Itu untuk menggambarkan saja bahwa kalau seseorang itu umurnya sudah seperti saya, seseorang yang umurnya itu sudah kepala 5, lalu kemudian mereka itu harus berinteraksi dengan kehidupan yang saat ini, di mana kehidupan kita saat ini tidak bisa dilepaskan dari kontak online, kontak berbagai hal yang terhubung secara media sosial dan seterusnya, yang itu semuanya melibatkan teknologi, melibatkan internet, saat ini ditambah lagi dengan melibatkan kecerdasan artifisial. Itu dampak-dampak yang muncul seringkali itu menjadi tidak terbayangkan oleh kita. Sampai ke masalah-masalah rumah tangga, gitu. Sampai masuk ke wilayah rumah tangga. Maka dengan sangat mudah kita menemukan berbagai bentuk konflik, persoalan, termasuk sampai level perpisahan ya, perceraian antara suami dan istri itu, yang pemicu-pemicunya itu adalah faktor-faktor media sosial, faktor-faktor yang terkait dengan standar yang dimunculkan oleh tayangan-tayangan melalui berbagai fitur media sosial itu. Orang ngeposting apa gitu. Ada keluarga yang ngeposting sedang jalan-jalan ke luar negeri. Ada keluarga yang sedang ngeposting mereka sedang melakukan aktivitas bersama keluarga di Turki. Ada yang sedang berkegiatan bersama keluarga, rekreasi gitu ya. Itu ke Uzbekistan. Ada yang mereka berjalan-jalan keluarganya itu ke dalam negeri saja tetapi jauh. Kalau dia tinggal di Jogja misalnya, lalu ini jalan-jalan sampai ke misalnya sampai ke Bali, sampai ke NTB dan seterusnya begitu. Nah, jadi kemudian tayangan seperti ini kan kelihatannya sederhana ya. Seseorang menayangkan konten tentang perjalanan keluarganya. Tapi ternyata yang muncul adalah bahwa dia menjadi membandingkan, itu banyak banget tuh keluarga sedang jalan-jalan ke Turki. Oh ternyata Turki sekarang itu sedang musim salju. Jadi orang-orang yang jalan-jalan ke Turki dengan keluarganya itu bisa bermain-main salju di Uludag. Itu banyak banget tuh orang ngeposting sedang main salju dengan keluarganya di Uludag. Kenapa keluarga kita tidak? Perhatikan itu ya. Jadi bahwa tekanan yang muncul hanya disebabkan oleh karena satu postingan. Postingan tentang jalan-jalan ke Uludag, jalan-jalan ke Turki, ke tempat salju. Dan itu ternyata pada saat dia membuka handphone, ya, dia buka gadget, lalu kemudian dia melihat ada satu tayangan suami, istri, dan anak-anak kecil beberapa orang sedang asyik bermain-main salju di Uludag gitu. Dia lihat itu. Dan kemudian karena dia tertarik, dia mengulang lagi, nonton lagi gitu ya, nonton video yang sama itu. Terus karena dia merasa belum puas, dia tonton lagi gitu. Jadi di waktu yang sama itu, video itu ditonton berulang-ulang. Nah, gadgetnya dia itu kemudian mengenali bahwa orang ini senang dengan salju, orang ini senang dengan Turki, orang ini senang dengan Uludag, orang ini senang dengan traveling gitu. Oleh karena itu, ketika dia membuka medsos itu pada waktu berikutnya, akan muncul tayangan-tayangan serupa. Jadi akhirnya dia ngerasa kok banyak banget orang ke Turki ya, kok banyak banget orang main salju ya, kok banyak banget orang bersama keluarganya family time, jalan-jalan ke luar negeri gitu. Dia tidak sadar bahwa itu adalah dampak dari karena dia sering ya mengakses hal-hal yang serupa karena dia pernah nonton berkali-kali satu tayangan video perjalanan ke Turki dari satu keluarga, maka kemudian si
perangkatnya mengenali bahwa tuannya itu suka dengan tayangan itu, maka akan muncul dan disuguhkan setiap kali dia buka medsos itu yang akan muncul adalah tayangan-tayangan yang serupa. Makanya akhirnya dia merasa, kok banyak orang ya, banyak keluarga yang sudah jalan-jalan ke sana, kenapa keluarga aku tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu akhirnya muncullah dugaan, muncullah ketidaknyamanan, muncullah kekecewaan gitu. Kenapa sih keluarga kita ini tidak melakukan tindakan seperti itu? Lalu di luar itu ya, itu kemudian juga misalnya kayak seseorang yang dengan mudah memfilter foto dirinya di medsos, lalu kelihatan tampan banget, kelihatan cantik banget, misalnya ya, atau mewujudkan dirinya atau membentuk foto dirinya itu melalui kecerdasan intelektual, melalui AI yang kemudian ternyata itu menyebabkan dirinya tampan banget, ganteng banget kayak bintang film Hollywood gitu ya, atau cantik banget gitu kayak artis gitu yang kemudian ketika itu ditayangkan itu kadang-kadang orang itu nggak bisa bedain ya kalau kita selintas saja itu nggak bisa bedain itu foto dia beneran ataukah itu kecerdasan buatan gitu, kecerdasan artifisial. Jadi AI ini kemudian ketika sudah diwujudkan dalam bentuk video-video yang seakan-akan itu realistik gitu ya, wah istrinya cantik banget, suaminya ganteng banget, ah kenapa aku nggak punya suami seganteng itu? Sudah ganteng, kaya, bisa ngajak-ngajak ke luar negeri gitu ya. Oh istrinya cantik banget, kenapa aku nggak punya istri secantik itu, dan seterusnya. Jadi akhirnya bandingan-bandingan seperti ini, muncullah kemudian perasaan-perasaan tidak nyaman, aku ini sudah nggak pernah diajak jalan-jalan ke luar negeri, di rumah saja, suamiku tidak ganteng, istriku tidak cantik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ditambah lagi kemudian, oh ternyata ini gara-gara tidak punya duit, akhirnya suamiku itu nggak bisa ngajakku jalan-jalan. Coba seandainya dia itu punya duit gitu ya, dia bisa ngajakku jalan-jalan kemana. Udahlah nggak ganteng nggak apa-apa, asalkan punya duit. Nggak ganteng nggak apa-apa, asalkan dia tuh sering ngajak jalan-jalan gitu. Ini sudah nggak ganteng, nggak ngajak jalan-jalan gitu. Muncullah perasaan kayak menderita. Itu yang namanya rentan ya. Bapak-Ibu sekalian coba diwaspadai, dipahami gejala di sekitar kita itu kerentanan-kerentanan yang muncul akibat dari media sosial yang dulunya tidak pernah kita rasakan dalam kehidupan kita. Orang yang sudah menjalani hidup ini sampai dengan 50-an tahun ya, generasi-generasi saya ke atas itu nggak pernah mengalami kayak begini, tekanan-tekanan seperti ini itu di masa-masa sebelumnya. Sedangkan Anda yang bagian dari generasi Z ya, jadi kalau Mas Nizar ini generasi Z awal ya, itu dia sudah merasakan tekanan-tekanan yang muncul karena teknologi. Jadi generasinya Mas Nizar yang generasi Z awal yang sekarang sudah pada menikah, itu tekanannya jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi milenial, generasi Y di atasnya dia. Generasi Y, generasi milenial, sebagian dari Bapak Ibu yang hadir di sini itu adalah generasi milenial, generasi Y, yang umurnya itu sudah di atas 28 tahun. Itu eh, sudah sering menjadi sorotan karena fenomenal ya generasi milenial itu. Nah kemudian generasi berikutnya, generasi X itu adalah satu generasi di mana mereka paparan-paparan virtualnya itu lebih optimal. Lalu muncul lagi generasi alpha di mana paparannya itu sangat maksimum kepada mereka itu. Nah di sini kita melihat Bapak Ibu sekalian ya, bukan hanya generasi alpha, bukan hanya generasi X, tetapi eh, generasi maaf tadi Mas Nizar generasi Z ya bilang ya. Generasi Z, maaf ya Mas Nizar. Generasi X itu saya, generasi X itu saya, setelah itu generasi Y, lalu generasi Mas Nizar itu generasi Z. Nah, generasi Z ini kemudian di berikutnya lagi adanya adalah generasi Alpha. Itu adalah satu generasi di mana mereka itu paling optimal di dalam menghadapi tekanan-tekanan yang muncul dari media-media online ya, dari tayangan, dari nonton YouTube, dari nonton TikTok, dari nonton video-video pendek dan seterusnya, yang itu ternyata membangun citra, membangun persepsi, membangun segala sesuatu termasuk keharmonisan keluarga. Keluarga aku nggak harmonis, oh karena nggak pernah jalan-jalan. Itu aku lihat di medsos itu, orang-orang pada jalan-jalan. Ternyata keluarga aku nggak pernah jalan-jalan. Harmonis itu apabila mereka bisa bareng-bareng untuk bersenang-senang ke luar negeri atau ke tempat-tempat yang eksotis itu. Ternyata aku hanya disuruh pergi ke sawah oleh suamiku, aku hanya disuruh jalan-jalan di dapur saja oleh suamiku gitu. Dan kita merasa bahwa akhirnya kita tuh merasa tidak bahagia itu hanya gara-gara melihat postingan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan ya bahwa eh, sekarang itu ada tema yang bagi saya itu unik gitu ya. Temanya itu ini mohon maaf kalau
Bapak Ibu eh, tidak terlalu mencermati tentang kasus-kasus perceraian, mungkin tidak akan mengerti perbedaan ini. Tapi karena saya itu sering mencermati kasus perceraian itu disebabkan oleh karena apa gitu ya. Itu sekarang itu muncul istilah yang dikembangkan oleh eh, baik itu Kementerian Agama ataupun BKKBN ataupun BPS ya, Badan Biro Pusat Statistik itu, yang menunjukkan ini data 2022 ya, karena data 2023 itu belum, saya cari-cari belum ketemu yang total sampai 2023. Data terbaru yang bisa saya dapatkan itu 2022 tentang penyebab perceraian. Dan munculnya itu kalimat begini, penyebab perceraian di Indonesia itu ya, tertinggi itu adalah karena adanya perselisihan terus-menerus yang tidak bisa diselesaikan. Kalimat itu menjadi kalimat pembuka untuk menyatakan bahwa inilah yang menjadi penyebab konflik sangat tinggi, penyebab perceraian sangat tinggi di Indonesia. Jadi sepanjang 2022 sampai yang saya dapatkan data itu pertengahan 2023 ya, yang sampai akhir saya belum menemukan datanya. Itu dominan banget perceraian yang disebabkan oleh karena pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa lagi didamaikan. Jadi ketidakharmonisan. Data-data yang dikemukakan oleh BPS itu ada 10 poin ya penyebab dari sebuah perceraian itu. 10 poinnya itu ketika saya lacak misalnya saya lacak misalnya sebabnya itu misalnya adalah mana sebab karena perselingkuhan, itu nggak muncul. Sama sekali tidak muncul. Jadi yang muncul nomor satunya itu adalah adanya eh, perselisihan ya yang terus-menerus gitu. Eh, ini menjadikan kita merasa kok kayak gimana? Seperti kayak eh, terlalu sederhana gitu ya. Ini saya coba tayangkan satu slide ya, Bapak Ibu sekalian, sebentar untuk melihat. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu, slide yang saya tayangkan ya. Coba perhatikan ini. Ini laporan BPS tahun 2022. Menurut laporan BPS, pada sepanjang tahun 2022 itu ada 516.344 kasus perceraian. Kemudian apa yang menjadi penyebabnya? Coba perhatikan garis merah yang paling atas itu ya. Teman-teman sekalian lihat datanya, grafiknya. Itu yang paling atas ini, yang garis merah paling atas, yang itu ternyata sangat dominan, sangat banyak gitu ya. Itu adalah perselisihan dan pertengkaran. Yang kalimatnya adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak bisa didamaikan. Itu menempati posisi yang paling tinggi. Jumlahnya berapa? 63,41%. Coba ya. Ini grafik ini saya potong, maksudnya sebetulnya ini panjang ya, ke bawahnya itu panjang itu. Tapi kemudian sampai dengan 10 poin ya, dari poin pertama penyebabnya itu adalah perselisihan dan pertengkaran, itu mendominasi sampai 63%. Kemudian faktor ekonomi itu yang kedua sebanyak 24,75%. Lalu diikuti faktor meninggalkan salah satu pihak, jadi pergi gitu aja gitu ya. Itu adalah 8,78%. Lalu KDRT itu 4,9%. Dan mabuk ya, mabuk itu 0,39%. Lalu yang di bawahnya itu lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi. Coba perhatikan urutan nomor 1, 2, 3 saja ya, yang garisnya itu paling panjang ya, merahnya itu ya, nomor 1 paling panjang itu 63,41%, itu adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak bisa didamaikan. Kemudian yang kedua adalah ekonomi, 24,75%. Kemudian satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya itu sebanyak 8,7%. Yang lainnya lebih kecil lagi. Coba teman-teman sekalian perhatikan ya.
kita mungkin akan menduga begini, karena di karena era medsos itu menyebabkan kita terhubung dengan sangat banyak orang, termasuk terhubung dengan alumni, terhubung dengan mantan, termasuk terhubung dengan orang-orang baru dan seterusnya. Mungkin kita akan punya persepsi bahwa itu semua akan memudahkan atau memicu terjadinya perselingkuhan gitu. Lalu kita akan menduga bahwa penyebab utama dari perceraian itu adalah perselingkuhan gitu. Ternyata nggak ada di data ini, di data BPS itu. Saya sempat berpikir, bukan curiga, tapi saya itu berpikir tentang eh, kebijakan gini. Jadi bukan bukan mencurigai BPS ya, bukan mencurigai pihak-pihak penyedia data seperti ini, tapi saya berpikir soal kebijakan. Jadi gini, mengapa perselingkuhan itu tidak dimunculkan gitu. Padahal kalau kita lihat data-data sebelumnya, ini kira-kira data 5 tahun yang lalu ya. Kalau kita mengacu ke 5 tahun yang lalu dan ke belakang lagi, 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu, kita akan menemukan bahwa Kementerian Agama bersama dengan Ditjen Badilak, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, itu ketika merilis dari tahun ke tahun apa penyebab perceraian di Indonesia, itu ada 3 yang paling utama. Nomor 1 perselingkuhan, nomor 2 faktor ekonomi, nomor 3 namanya ketidakharmonisan. Itu diungkap hampir dari tahun ke tahun, itu mesti 3 itu. Kadang-kadang berubah-ubah posisinya, kadang-kadang tahun tertentu nomor 1 paling banyak masalah ekonomi, nomor 2 masalah perselingkuhan, nomor 3 masalah ketidakharmonisan. 3 yang selalu disebut gitu, jadi sangat spesifik gitu. Jadi perselingkuhan, faktor ekonomi gitu ya, dan kemudian ketidakharmonisan. Ternyata kata selingkuh itu sekarang nggak ada. Coba ya saya lacak data 2022 ini nggak ada. Saya bandingkan datanya BPS itu dengan data dari penyedia data yang lainnya di Indonesia yang mungkin dia sampelnya atau cara pengambilan datanya itu tidak utuh kalau BPS itu keseluruhan gitu ya. Nah, kenapa tidak disantumkan? Saya tidak tahu. Saya tidak punya jawaban untuk itu. Saya hanya tadi berpikir ini bukan mencurigai menghilangkan item selingkuh. Jadi seakan-akan kita di sini tidak menemukan faktor perselingkuhan itu sebagai faktor yang menyebabkan perceraian. Oh, berarti baik-baik saja tidak ada orang berselingkuh. Cuma yang terjadi adalah perceraian, maaf itu, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Nah, saya garis bawahi ya, 63,41% perceraian di Indonesia menurut BPS ini tahun 2022 itu disebabkan oleh karena pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak bisa didamaikan. Kita nanti kalau melacak apa ya? Apa sebab bertengkar? Kira-kira gitu. Apa sebab mereka itu berkonflik, bertengkar atau berselisih gitu ya? Sehingga nggak bisa didamaikan. Nah, tentu di dalamnya ada sangat banyak. Mungkin salah satunya adalah perselingkuhan. Mungkin ya, saya tidak tahu karena di setiap kali saya mencoba mengakses data yang lebih rinci, saya tidak menemukan di situ. Nah, jadi akhirnya saya punya catatan begini. Ini ada pergeseran ya, teman-teman sekalian, pergeseran. Zaman dulu dengan mudah kita mengatakan itu selingkuh gitu. Karena selingkuh lalu kemudian mereka menjadi bercerai gitu. Tapi kalau sekarang, fenomena 2022, saya menyebut ini fenomena medsos banget. Ini fenomena eh, apa ya, digital banget itu ya. Dunia kita yang sudah semakin digital, dunia kita yang sudah semakin kecerdasan buatan, dunia kita yang sudah semakin mengarah kepada kita semuanya terhubung lebih banyak secara online daripada offline gitu. Ternyata itu membawa dampak ikutan kepada munculnya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Gitu. Jadi sekali lagi saya tidak apa ya, kadang-kadang sih sebetulnya juga pengen curiga gitu ya. Kenapa sih nggak dimunculkan gitu loh? Saya pengen tahu di mana letak perselingkuhan itu dalam data ini. Berapa persen, berapa banyak, urutan nomor berapa gitu. Karena kalau data-data 5 tahun yang lalu dan ke belakang muncul terus. Kenapa sekarang menjadi tidak ada? Kenapa disembunyikan gitu loh? Ya, kenapa kebijakan
kebijakan tentang istilah penyebab perceraian itu, yang selingkuh itu disembunyikan. Ya, saya nggak tahu jawabannya. Jadi akhirnya yang kita tahu adalah bahwa 63,4% dan itu berarti dominan, itu berarti mayoritas, itu separuh lebih kan. Mayoritas mutlak kan namanya itu ya. Kalau mayoritas masih di bawah 50% itu namanya bukan mayoritas mutlak. Ini sudah di atas 50%, 63,4%. Karena di bawahnya itu jomplang ya dari 63%, kemudian berikutnya 24%, 24,75%. Ini seandainya Pilpres itu ya, Pilpres itu misalnya ada calon yang mampu meraih 63,4%, itu kan namanya calon yang menangnya itu mayoritas mutlak gitu ya. Lalu pasangan berikutnya itu misalnya 24,75%, itu kan jauh banget itu. Dari pemenang pertama itu 63,4, yang pemenang kedua itu 24,7, lalu yang ketiga itu 8,78. Pemenang nomor tiganya itu, urutan nomor tiganya gitu. Kalau menurut ini saya coba membayangkan angka-angka ini kira-kira kalau kita memaknai misalnya dalam konteks pemilihan presiden, lalu salah satu calon itu berhasil memenangkan dengan 63,41%, lalu salah satu yang lainnya itu dalam level keduanya itu 24,75%, lalu salah satu yang lainnya itu eh, pada urutan ketiga dengan 8,78%, misalnya gitu ya. Itu sesuatu yang kalau kita lihat, oh itu jauh banget gitu ya, selisihnya gitu. Artinya apa? Artinya yang berhasil memenangkan dengan 63,41% itu adalah kemenangan yang mutlak. Jadi kalau kita coba bandingkan dengan cara kita membaca data ini gitu ya, berarti yang namanya pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga kita hari-hari ini, akhir-akhir ini, pada waktu-waktu ini, itu dominan, mayoritas mutlak. Dengan penyebab-penyebab di bawahnya yang jauh gitu. Jadi kira-kira kita akan mengatakan gini, betapa sulitnya kita untuk tidak bertengkar, betapa sulitnya kita untuk tidak berselisih antara suami istri itu, betapa beratnya kita menahan diri agar tidak berantem, agar tidak bertengkar, agar tidak berselisih. Buktinya mayoritas mutlak penyebab dari perceraian di Indonesia adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan. Ini ya, data ini tadi saya bilang bagi saya ini istilah menarik karena kalau 5 tahun yang lalu nggak muncul kayak begini ini. Jadi kalau 5 tahun yang lalu itu mesti istilahnya itu 1, perselingkuhan, 2, ekonomi, 3, ketidakharmonisan gitu ya. 3 faktor terbesar yang sering diungkapkan dalam data-data untuk mengungkapkan mengapa terjadi perceraian. Ternyata sekarang nggak muncul lagi tuh. Faktor ekonomi masih muncul. Perselingkuhan nggak ada. Tuh, padahal pernah menjadi faktor-faktor yang sangat dominan gitu. Sekarang nggak ada gitu. Jadi gimana tuh cara cara kita untuk mengetahui sebesar apa perselingkuhan? Apakah sengaja disembunyikan agar tidak menjadi inspirasi bagi yang lainnya? Inspirasi itu apa? Oh, ternyata orang itu kalau pasangannya selingkuh lalu minta cerai. Lalu kemudian udahlah ikut-ikutan aja. Karena suamiku selingkuh, ya aku gugat cerai aja. Karena istriku selingkuh, aku minta cerai aja. Jadi kayak menginspirasi gitu ya. Apakah kekhawatiran bahwa itu nanti akan menginspirasi? Nah, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas dalam data-data yang disajikan pada tahun 2022, karena yang 2023 belum muncul ya, nanti dalam kesempatan kajian berikutnya, nanti kalau data BPS sudah komplit yang 2023, nanti akan saya sampaikan lagi apa yang akan menjadi penyebab perceraian utama di Indonesia. Oke, kita pakai ini aja ya. Oke, kita pakai bahwa perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor yang sifatnya mayoritas mutlak gitu untuk menyebabkan terjadinya perceraian menurut BPS ya tahun 2022. Terus kenapa harus bertengkar? Kenapa harus berselisih? Dan kenapa tidak bisa didamaikan? Dan kenapa harus terus-menerus? Karena kalimatnya itu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa didamaikan. Dan oleh karena sebab itulah maka dia boleh bercerai. Entah yang mengajukan gugatan si pihak perempuan atau yang melakukan talak adalah laki-laki. Yang mayoritasnya dalam tahun 2022 lebih dari 80% itu yang menggugat cerai adalah istri. Ya, jadi talak suami itu sedikit. Yang paling banyak adalah gugatan cerai dari sang istri. Nah, jadi sahabat sekalian, sekarang kita bertanya, terus kenapa harus bertengkar? Ya, kenapa harus berantem gitu?
Kalau detail tentu akan sangat banyak eh, faktor ya. Eh, Kalau kita lacaknya itu mungkin terlalu banyak faktor, tapi coba saya akan mengajak Anda untuk kembali saja kepada basic ya, back to basic gitu. Bapak Ibu nanti kalau ada waktu ya, entah habis kajian ini atau pas kapan longgar nanti malam itu malam minggu, kalau sedang bersama-sama dengan keluarga ya, dengan suami, istri gitu, satu keluarga sedang bersama-sama gitu. Coba sesekali waktu belajar bersama, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-19. Coba nanti baca itu, lalu baca tafsirnya. Saya selalu menyarankan rumah tangga muslim itu, ya, rumah tangga muslim itu harus punya kitab tafsir di rumahnya, minimal satu kitab ya. Jangan mengatakan, di internet ada Ustaz, tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir Al-Qurtubi ada, tafsir As-Sa'di ada. Ya nggak usah punya bukunya, di internet aja, jangan ya. Saya menyarankan Anda memilih salah satu kitab tafsir untuk belajar. Boleh tafsir klasik terdahulu seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Jalalain gitu. Atau tafsirnya ulama Indonesia seperti Profesor Hamka atau eh, eh, Profesor Quraish Shihab, Al-Misbah ya, kalau Hamka itu Al-Azhar, kalau Prof. Quraish Shihab itu Al-Misbah, atau tafsir ulama-ulama Timur Tengah seperti Syekh As-Sa'di yang hidupnya pada generasi-generasi kita, bukan bukan generasi yang Ibnu Katsir gitu ya. Nah, tapi intinya kita perlu di rumah tangganya muslim itu perlu punya kitab tafsir supaya kalau kita belajar itu, belajar Quran itu ya, itu kalau tahsin itu sudah sangat banyak ya, di mana-mana tahsin tilawah saya senang itu, termasuk di rumah saya ada tahsin tilawah. Tapi jangan berhenti di tahsin, belajarlah setelah kita belajar membaca dengan benar dengan tahsin, lalu kemudian kita belajar maknanya, apa makna yang terkandung dalam ayat-ayat ini. Bagaimana cara kita belajar makna? Salah satunya adalah dengan jalan mengikuti kajian tafsir atau membaca kitab tafsir. Kalau di masjid di dekat rumah ya ada kajian tafsir, ikutilah supaya ngerti makna ayat. Tetapi kalau pas kita tuh pengennya belajar ayat dan surat tertentu yang spesifik, maka yang paling gampang adalah membuka kitab tafsir. Sekarang sudah banyak terjemahan ya Bapak Ibu, sehingga semua atau kitab-kitab tafsir yang besar itu, bukan semua, itu sudah ada terjemahannya. Jadi tinggal kita mau apa enggak belajar gitu aja. Nah nanti coba pelajari ya surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa ayat 19 itu sebetulnya sudah menuntun kita untuk kita akan bisa ter terhindarkan atau dalam batas minimalnya itu adalah mengurangi potensi-potensi konflik. Ya, kalau kita gunakan surat An-Nisa ayat 19 itu akan menyebabkan kita terjauhkan atau mengurangi potensi konfliknya itu. Bukan berarti nggak ada konflik, nggak mungkin ya. Hidup berumah tangga itu nggak mungkin kalau nggak ada konflik. Pasti ada konfliknya gitu. Nah, jadi oleh karenanya yang harus kita perhatikan itu bagaimana bersikap. Gimana menghadapi pertengkaran, perselisihan tadi itu. Nah, saya cuplikan ini karena kalau kita baca surat An-Nisa 19 panjang penjelasannya, saya kutipkan dari bagian yang akhir saja ya. Kalau ayat lengkapnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antari sunisa akarha wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bifahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau lengkapnya surat An-Nisa 19 itu. Tapi saya mulai potong pada penggal yang paling akhir, yaitu fa'ing karihtumuhunna fa'asa antakrau syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan kasira. Saya penggal di situ dulu ya, di bagian akhir ini. Nanti penjelasan lengkapnya Bapak Ibu baca di kitab tafsir supaya lebih komplit ya. Pada penggal yang terakhir dari surat An-Nisa ayat 19 itu, Allah SWT mengatakan, memberikan arahan kepada kita, fa'asa antakro syai'a. Bisa jadi kamu
tidak menyukai sesuatu dari pasangan kamu itu. Apabila kamu tidak menyukai sesuatu yang ada pada pasangan kamu, para ulama tafsir, nanti kalau kita baca terjemahan, baik terjemahan Quran dari Departemen Agama, Kementerian Agama itu ya, tafsir Depak, terjemahan Depak itu, Quran terjemahan Depak, atau terjemahan dari tafsir-tafsir yang lainnya, itu nanti akan ada penjelasan begini. Fa'asa antakrahu syai'a, apabila kamu tidak menyukai sesuatu dari pasangan kamu, dalam hal ini misalnya seorang suami tidak menyukai sesuatu pada istrinya, maka bersabarlah. Di situ ada kata-kata bersabarlah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita mengacu kepada temuan BPS yang menyatakan bahwa mayoritas mutlak dari penyebab perceraian itu adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan, maka sejak 14 abad yang lalu, Quran sudah memberikan formula, apabila kamu melihat sesuatu yang kamu tidak sukai dari istrimu, kalau kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai dari suamimu, maka bersabarlah. Jadi, rumah tangga kita itu, sebagian orang mengatakan 80% itu isinya sabar. Orang nikah, setelah nikah nih laki-laki ya, laki-laki nikah di zaman sekarang nih, di zaman sekarang. Seorang laki-laki menikah, terus setelah nikah beberapa bulan, dia ngelihat postingan-postingan dan akhirnya dia mengatakan, ya Allah ternyata istriku ini sangat jauh dibandingkan dengan cewek-cewek yang aku lihat di IG mereka atau TikTok mereka atau YouTube mereka gitu ya. Membandingkan, lalu merasa menyesal gitu. Lalu merasa bahwa istrinya banyak kekurangan gitu. Seorang perempuan setelah menikah beberapa bulan, lalu dia mulai membandingkan, oh ternyata suamiku ini sangat banyak kekurangannya. Ternyata dia tidak kaya, ternyata dia tidak romantis, ternyata dia itu orangnya dingin, orangnya cuek, tidak peduli dengan aku. Aku kan berhak bahagia, kata perempuan ini. Nah, kecewa muncul ya dengan gambaran seperti yang di depan tadi saya sampaikan, adanya perbandingan-perbandingan yang dengan sangat mudah, paparan-paparan virtual, paparan-paparan visual yang dengan sangat mudah mempengaruhi pemikiran kita dan membangun standar ya, istri cantik itu kayak apa, suami cakep itu kayak apa, suami baik itu kayak apa, istri baik itu kayak apa, dari perspektif media sosial, bukan dari perspektif agama ya, tapi dari perspektif media sosial. Akhirnya kemudian dia bandingin, istriku tidak kayak perempuan yang lainnya, suamiku tidak kayak perempuan laki-laki yang lainnya. Nah, Quran sudah menyatakan kalau kamu menemukan sesuatu yang kamu tidak sukai dari pasangan kamu, maka bersabarlah. Itu kunci pertama. Jadi agar suami istri itu nggak terlibat konflik dan pertengkaran yang terus-menerus, ya, itu kesabaran itu kunci nomor satu. Nomor duanya, sahabat sekalian, fasa antakru syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi kalau saya mulai dari wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa in karihtumuhun, apabila kamu tidak menyukai sesuatu dari pasangan kamu, dari istri kamu, dari suami kamu, maka bersabarlah. Fa asa an takrahu syai'a, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu dari pasangan kami itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini dia penggal yang sangat dahsyat ya untuk menjadi tuntunan di dalam kehidupan suami istri. Bisa jadi kamu tidak suka sesuatu, fasa antar syai'a. Kamu benci sesuatu pada pasangan kamu. Kamu nggak menyukai sesuatu pada pasangan kamu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak. Jadi tuntunan Quran nomor satu tadi adalah bersabarlah, fa in karihtumuhun. Kalau kamu nggak menyukai sesuatu dari pasangan kamu, maka bersabarlah. Nomor duanya adalah lebih fokus melihat kepada khairon kasiro, kebaikan yang banyak yang dimiliki oleh pasangan kita. Nomor tiganya adalah toleran dengan kekurangannya. Fa'ing karitumuhun fa'asa antakura syai'a. Bisa jadi kamu nggak menyukai sesuatu dari pasangan kamu itu. Toleranlah apabila menemukan sesuatu yang tidak Anda sukai dari pasangan Anda. Sepanjang apa yang menjadi kelemahannya itu bukan masuk dalam kategori dua. Yang satu adalah
pelanggaran syar'i, ya. Jangan sampai mentolerir adanya pelanggaran-pelanggaran syariat. Yang keduanya adalah apabila tindakan itu sudah membahayakan jiwa dan raga. KDRT misalnya gitu ya. KDRT yang sampai membahayakan jiwa dan raga. Jadi toleran itu ya harus diwujudkan. Kalau pasanganmu, suamimu tidak seperti harapanmu, istrimu tidak sesuai dengan ekspektasimu, kecantikan istrimu tidak seperti yang kecantikan buatan ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan yang membuat gambar-gambar foto-foto perempuan menjadi sangat cantik. Suami kamu tidak seganteng kecerdasan buatan ya, gambar yang dibuat oleh AI yang kelihatan laki-laki macho, gagah, ganteng gitu ya. Kekayaan suamimu tidak seperti yang kamu harapkan. Kebaikan suamimu, kebaikan istrimu tidak seperti yang kamu harapkan. Seandainya seperti itu, nomor satu tadi formulanya apa? Bersabarlah. Nomor duanya apa? Fokus saja melihat kebaikan-kebaikan pasanganmu. Nomor tiganya apa? Toleranlah terhadap kekurangan-kekurangan pasangan kamu. Sudah dinyatakan dalam Quran formula ini sejak 14 abad yang lalu. Jadi bagaimana dengan konflik yang terus-menerus tadi yang menyebabkan paling banyak terjadi perceraian? Itu adalah karena kurang sabar, nomor satu. Nomor duanya, karena tidak fokus kepada kebaikan, justru fokus mencari kekurangan. Karena suami saya begini, karena istri saya begini, dia tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Misalnya, dia nggak bisa nyari duit, duitnya sedikit, sudah gitu nggak ganteng, sudah gitu nggak romantis, sudah gitu nggak pernah ngajak jalan-jalan, dan seterusnya. Fokus kepada kekurangan-kekurangannya. Istri saya itu udah nggak cantik, nggak bisa masak, tubuhnya tidak ramping, bla bla bla. Ya, yang dicari adalah kekurangan-kekurangan. Ketika ngelihat pasangan yang dilihat lebih banyak fokus kepada kekurangan-kekurangan, maka yang akan muncul adalah kekecewaan. Ya Allah, punya istri kok kayak begini. Ya Allah, punya suami kok kayak begini. Makanya dari rasa ketidaknyamanan ini muncullah kemudian perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Ada hal kecil-kecil aja jadi berantem. Ada hal sepele-sepele saja jadi berantem. Ada perkara-perkara yang semestinya bisa duduk bareng ngobrol berdua, tetapi ternyata mereka tidak mampu dan memilih untuk saling diam-diaman. Jadi kalau perselisihan dan pertengkaran itu jangan selalu dibayangkan mereka tuding-tudingan gitu ya, lalu bentak-bentakan, lalu kemudian saling ngotot mempertahankan argumen. Tidak selalu seperti itu, karena bentuknya bisa jadi adalah saling mendiamkan. Aku udah nggak peduli sama lo, terserah lo mau ngapain. Aku nggak peduli sama lo. Jadi akhirnya kemudian saling mendiamkan. Itu pun perselisihan ya terus-menerus dalam bentuk saling mendiamkan. Jadi nggak selalu dalam bentuk saling tuding-menuding, nggak selalu dalam bentuk melakukan tindakan-tindakan yang pertengkarannya itu heboh dilihat oleh banyak orang, tidak selalu begitu. Bisa jadi malah mereka bertahun-tahun saling mendiamkan. Coba kalau mereka sabar, ya. Kalau aku merasa tersakiti hatiku oleh pasanganku, maka kalau aku bisa memaafkannya, maka itu pahala bagiku. Ya, kalau kata Gus Baha, cara belajar sabar yang paling gampang adalah kalau istrimu cerewet padamu, kalau istrimu marah padamu, cobalah kamu tidak membalasnya. Cobalah kamu bersabar bahkan memaafkannya. Itu ladang pahala yang mudah bagi kamu laki-laki. Kalau istri ngelihat sesuatu yang nggak disukai dari suaminya, cobalah kamu bersabar atas ego suami kamu, atas kesenangan ya dalam tanda petik suami kamu, atas eh, ketidakmengertian suami kamu, atas ketidakpahaman suami kamu, atas ketidakpedulian suami kamu dengan kondisi kamu, bahwa dia nggak pernah bertanya situasi kamu, nggak pernah nanyain kamu itu sakit, kamu itu sedang dalam kondisi apa, apakah kamu baik-baik saja, apakah kamu sedang menderita, apakah kamu sedang merasakan tidak nyaman. Suami kamu nggak pernah nanya kayak begitu, bahkan kamu sakit, kamu beli obat sendiri, kamu sakit, kamu tidak diantar ke rumah sakit. Kamu sakit, dia tidak pernah bertanya, apa yang perlu aku bantu? Kamu sakit nggak pernah memberi tawaran, ayo aku antarkan ke dokter ke rumah sakit. Coba kamu menghadapi suami kayak begitu, lalu kamu berlatih bersabar.
dengan jalan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami Anda kepada Anda selama ini. Kalau Anda berhasil fokus kepada kebaikan pasangan Anda, maka Anda tidak mudah baper, Anda tidak mudah sakit hati oleh karena perbuatan-perbuatan pasangan yang menyakitkan Anda. Karena Anda lebih banyak simpanan kebaikannya itu. Yang kata Allah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang Allah itu sudah ngasih banyak banget khairan katsira, kebaikan yang banyak. Coba kamu fokus kepada kebaikan yang banyak itu. Jadi kalau kita mampu fokus ngelihat kepada kebaikan-kebaikan yang banyak yang dimiliki oleh pasangan kita, yang sudah Allah hadiahkan kepada pasangan kita, yang sudah Allah berikan kepada pasangan kita, maka kita tidak akan mudah untuk sakit hati, tidak akan mudah baper, tidak akan mudah untuk tersulut dalam percekcokan, pertengkaran, perselisihan dengan pasangan, karena yang tersimpan di memori otak kita, yang tersimpan di ingatan-ingatan perasaan kita, itu adalah kebaikan-kebaikan pasangan. Maka dengan banyak mengingat kebaikan pasangan itu, kita juga bisa menjadi mudah toleran terhadap kekurangan-kekurangan pasangan. Nah, Bapak Ibu, siapa yang mau kita terusin ngobrol ini di Serambi Masjid Nabawi? Kita obrolan ini ya di rooftopnya Masjid Haram. Ayo daftarkan umroh bersama pasangan, kita obrolkan tema ini sambil kita mendekatkan diri kepada Allah di tanah suci, berangkat umroh bersama dengan pasangan, ya. Nanti sembari dalam perjalanan sampai pulangnya, sampai ketika di tanah suci, kita muhasabah, mendekatkan diri pada Allah, termasuk kita ngaji, kita teruskan ya perbincangan ini di tanah suci pada bulan April nanti, ya. Umroh bareng Pak Cah dan Bu Ida, kita ngobrolkan untuk keharmonisan dan sakinahnya rumah tangga kita, sambil ibadah, sambil umroh, sambil kita mendekatkan diri pada Allah, sambil kita mendapatkan pelajaran tentang keluarga sakinah. Segera daftar, ajak pasangan, masih ada waktu untuk nabung sampai dengan April 2024. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin dana talangan, ada sarana-sarana talangan dulu ya, yang nanti bisa diselesaikan setelah selesai umroh. Demikian materi kita pagi ini, dan kita sambung dengan dialog. Saya kembalikan kepada Mas Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Jayadi Takaryawan telah memberikan kita pejangan dan juga memberikan kita informasi yang sangat banyak sekali ya. Bagaimana cara kita untuk bisa memberikan hal-hal yang terbaik di keluarga kita, dan bagaimana cara kita untuk bisa mentoleransi apabila ada hati-hati yang mungkin tidak terjaga dengan baik, sehingga nantinya akan memberikan kekecewaan ataupun ketidakridhoan di dalam keluarga kita. Dan tadi diingatkan bahwa ketika kita mengingat bahwa keburukan pasangan kita atau pasangan kita itu bukan menjadi orang yang terbaik, maka ingatlah hal-hal yang baik dari pasangan kita, maka kita akan merasakan kekecewaannya ditoleransi atau dikurangi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, tadi sudah diingatkan sedikit oleh Ustaz Jayadi Takaryan ya, yaitu mengenai program-program dari Wonderful Umroh. Yang pertama, selain tadi ada Umroh Akbar bersama Ustaz Jayadi, yang pertama ada berangkat umroh besok di bulan Februari tahun 2024, kemudian umroh awal Ramadan dan akhir Ramadan 2024. Ada juga umroh plus kota Turki berangkat di bulan Februari 2024, tanggal 16H spesial winter ya. 16H spesial winter hanya 38 juta. Kemudian tadi juga sudah disebutkan oleh Ustaz Jayadi mengenai umroh akbar eksklusif bersama Ustaz Jayadi Takaryawan dan juga Ibu Ustazah Idin Nurlaila di bulan Syawal 2024 hanya sekitar 29 jutaan. Mari segera daftar, keburu kehabisan seat. Ini saya dengan keluarga juga alhamdulillah sudah daftar Ustaz Jayadi. Nah, moga Bapak Ibu masih banyak dan masih ada slot. Ketika memang sudah diniatkan, monggo, ini ada kesempatan baik bersama dengan Ustaz Jayadi. Selain itu juga umroh, dapat coaching parenting dan juga coaching keluarga ya dari Ustaz Jayadi dan Ustaz Zaidan Nuraila, karena beliau adalah pakar di bidangnya.
Lalu ada juga program haji khusus daftar sekarang berangkatnya 6 sampai 7 tahun lagi. Kemudian spesial haji Froda daftar sekarang berangkatnya tahun depan. Dan selain itu program-program tadi Bapak Ibu juga bisa berkontribusi bersama dengan Waduful Umroh untuk bisa menjalin kemitraan, yaitu dapat keuntungan bagi hasil profit maksudnya. Kemudian ada pembinaan dari Ustaz Jayadi langsung, dan juga Ustaz Zaidan Nur Laila, dan juga yang lainnya. Kemudian ada marketing tools gratis, serta dapat kesempatan bisa berangkat umroh gratis. Karena Bapak Ibu, maka dari itu bisa bergabung dengan Wonderful Umroh karena Wonderful Umroh itu mempunyai slogan atau hashtag yaitu semua bisa ke tanah suci. Monggo Bapak Ibu yang pengen untuk daftar umroh ataupun menjalin kemitraan dapat menghubungi nomor admin yang ada di bawah di layar kaca Bapak Ibu. Nanti bisa langsung spill saya pengen berangkat umroh di kapan di tahun ini. Nanti apabila belum bisa langsung DP dapat untuk membiayai nama dulu. Jadi nyetor nama dulu, nanti biaya semampunya Bapak Ibu, kemudian nanti apabila sudah ada uang untuk DP bisa untuk membayar DP-nya. Nah, lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu langsung hubungi nomor admin saja. Mari kita lanjutkan untuk sesi diskusi di kesempatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu silakan untuk bisa berikan pertanyaannya kepada Ustaz Cadita Karyawan atau bisa langsung raise hand apabila Bapak Ibu berkenan untuk bisa berinteraksi dengan Ustaz Cadita Karyawan. Silakan Bapak Ibu ada sekiranya yang ingin untuk bertanya. Nah ini ada yang sudah nih kepingin banget nih bisa umroh nih. Boleh nih Bapak Ibu untuk bisa langsung mendaftar di bulan April terutama ya karena ada bersamaan dengan Ustaz Cadita Karyawan dan juga Ibu Ida Nur Laila. Nanti selain juga ada umroh, juga ada coaching klinik dari beliau mengenai parenting dan keluarga begitu ya. Monggo Bapak Ibu apabila ada pertanyaan silakan. Kiranya ada pertanyaan untuk bisa ditanyakan. Oh, ada satu Ustaz ini dari Ibu Kamelia Samarinda. Monggo Ibu silakan bisa untuk open mic. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, mohon maaf Ustaz terlambat masuk, tapi ternyata materinya adalah tentang parenting suami istri ya Ustaz ya. Kalau kalau tidak salah tadi ya terakhir saya baca, saya dengar gitu ya. Terus terkait bersabar dengan pasangan hidup kita yang telah Allah berikan gitu ya. Saya punya seorang teman ini Ustazah. Beliau itu Masya Allah gitu ya, memang sudah Allah takar gitu ya, sampai sekarang bersabar gitu dengan suaminya yang mungkin juga menurut beliau sudah pernah juga konsul dengan Ustazah dan Ustazah Ida juga gitu ya. Dalam hal ini waktu itu sekitar mungkin 3 tahun yang lalu Ustazah itu diminta untuk bersabar gitu. Jadi beliau dengan dengan mata kepala sendiri menyaksikan bahkan menguntit gitu Ustaz, memastikan gitu ya isu-isu yang beredar bahwa suami beliau itu ada will gitu ya. Ya, mengikutin benar-benar sampai tahu wanitanya yang mana gitu. Tempatnya di mana, rumahnya di mana, kemudian benar-benar menyaksikan, tapi beliau itu tidak punya kekuatan untuk istilahnya itu istilahnya itu memergoki gitu langsung menemui itu tidak ada kepikiran oleh beliau pada saat itu kalau heboh di depan umum waktu itu mungkin akan berefek ke masa depan anak-anak. Jadi beliau memilih untuk bersabar memang. Sampai hari ini pun saya tidak bisa memberikan solusi yang banyak gitu Ustaz ya. Maksudnya nggak bisa memberikan bantuan yang banyak selain yaitu akhirnya untuk bersabar gitu. Ya maksud saya pertanyaannya adalah sampai diberikan pilihan gitu, boleh menikah lagi bahkan ditawarkan, tapi si suami tidak mengaku Ustaz, tidak mengaku. Padahal jelas gitu bahwa kalau pulang kerja mampir ke situ dulu atau misalnya weekend gini menyisihkan waktu untuk wanita tersebut gitu kan. Itu bagaimana Ustaz?
apa ya, kalau dibilang kadar sabar kan nggak ada ya Ustaz ya, tapi Mhm. menurut saya ikhtiar teman saya ini dan saya bisa memberikan masukan yang apa ya Ustaz ya, mungkin bisa Ustaz lebih paham, saya bingung sampai mau menanyakan apa lagi gitu. Saking menurut saya kesabarannya ini Masya Allah gitu luar biasa ya bagi saya pribadi gitu dengan ujian yang beliau alami ini. Mungkin demikian Ustaz, afwan kalau saya sendiri bingung mau nanyakan itu kalimatnya seperti Eh, apa istilahnya gitu. Mungkin bisa bisa diberikan arahan Ustaz. baik-baik ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Baik Bu Kamelia dan teman-teman semuanya, pada contoh yang tadi kasus ya, satu buah kasus yang diceritakan oleh Ibu Kamelia, itu memang pada realitasnya kita bisa menemukan contoh-contoh seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan fiksi ya, bukan novel, tapi realitas gitu, bahwa kayak begitu tuh terjadi. Nah, ada dua sisi di situ. Satu sisi suami, satu sisi istri. Saya tidak mau membahas selingkuhannya karena itu di luar konteks gitu. Nah, kalau pada sisi suami, tentu setiap suami itu harus mampu untuk mengendalikan diri, sebagaimana juga istri harus mampu mengendalikan diri. Tapi dalam contoh yang sedang disampaikan, ini kan contoh tentang suami yang tidak mampu mengendalikan diri gitu ya. Ibnu Jauzi mengatakan cara pengendalian diri yang paling gampang bagi seorang laki-laki adalah jangan biarkan matamu untuk banyak ngelihat perempuan-perempuan lain di luar sana. Jadi kira-kira gini, seperti perintah Quran, tundukkan pandanganmu, yagudu min abasorihim, laki-laki beriman diperintahkan untuk ghadul basor, menundukkan pandangannya, lalu lebih fokus untuk ngelihat istrinya. Jadi apa istilahnya? Dandanin istrinya, apa itu? Jadi maaf ya, apa sih? Jadi bukan mempermak tapi mengglowingkan istrinya gitu ya, mengglowingkan istrinya. Jadi fokusnya itu bukan kepada membiarkan dirinya itu banyak ngelihat perempuan-perempuan lain yang lebih penting, yang lebih glowing gitu. Tapi kata Ibnu Jauzi, laki-laki ini akan tenteram apabila dia lebih banyak fokus kepada istrinya, ya. Jadi tidak banyak ngelihat perempuan lain, mampu menundukkan pandangannya dan kemudian fokus untuk mengglowingkan. Jadi kalau Nabi menyatakan ketika ditanya ayu nisa'i khair ya Rasulullah, siapakah perempuan yang paling baik? Maka di antara jawaban beliau adalah allati tasuruhu idza nadhara, yaitu perempuan yang menyenangkan jika dipandang. Maka ini butuh keterlibatan suami untuk membuat istri itu menyenangkan jika dia pandang. Jadi kalau seorang laki-laki pengen istrinya itu menyenangkan jika dipandang, itu tidak boleh menuntut istrinya, kamu harus menyenangkan aku kalau aku pandang kamu. Bukan begitu caranya. Tapi bikinlah istri kami itu happy, bikinlah istri kami itu bahagia, bikinlah istri kami itu menjadi nyaman di samping kamu, menjadi aman di samping kamu. Lalu kamu usahakan dirinya agar tampilan istrinya itu, istri kamu itu menjadi lebih menarik seperti yang kamu kehendaki. Jadi kalau dia bahagia, lalu kemudian kamu glowing kan, maka benar-benar akan bisa menjadi menarik bagi kamu. Tapi kalau kamu fasilitasi dibawa ke salon, dibawa ke tempat kecantikan gitu ya, tetapi hatinya tidak bahagia karena dia merasa khawatir, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman dengan apa yang kamu lakukan, itu se sesalon apapun gitu ya, semahal apapun didandanin penampilannya, tetapi dirinya tidak bahagia, itu nggak akan kelihatan cantik. Jadi seorang perempuan cantik itu karena bahagia. Jika istri bahagia, lalu diperbaiki penampilannya, maka itu akan menjadi perempuan yang cantik ya. Suami akan senang melihat dia gitu ya. Nah itu dari sisi suami harus mampu menjaga diri. Sekarang dari sisi istri, ini contoh yang diceritakan Mbak Kamelia tadi menarik ya. Umumnya para istri itu punya insting pelacakan yang kuat. Ini dinyatakan oleh Michael Gurian maupun disampaikan oleh Ellen Barbara Pease dalam banyak bukunya, bahwa struktur otaknya perempuan itu memiliki satu material ya di otaknya perempuan itu yang tidak ada pada laki-laki. Ya, jadi material otak yang ada pada perempuan itu adalah material yang bertanggung jawab atas hadirnya insting pelacakan. Perempuan itu punya insting pelacakan yang kuat ya, mudah melacak sesuatu. Itu yang dikatakan oleh Ellen dan Barbara Pease dalam bukunya Mengapa Laki-laki Suka Berbohong dan Perempuan Suka Menangis itu ya. Di bukunya dia itu
dia membandingkan dua hal. Kenapa laki-laki suka berbohong dan kenapa perempuan suka menangis. Kata Ellen dan Barbara Pease, sebetulnya kalau bab berbohong, itu laki-laki bisa berbohong, perempuan bisa berbohong. Dua-duanya bisa. Potensi bohong itu dimiliki oleh semua orang, tidak tergantung jenis kelamin. Bukan karena laki-laki maka mudah berbohong. Bukan karena perempuan maka mudah berbohong, bukan. Tapi kenapa sering dikatakan laki-laki itu suka berbohong? Karena kalau laki-laki berbohong itu mudah ketahuan oleh istrinya. Itu aja sebabnya. Kenapa istrinya mudah mengetahui? Karena istrinya punya insting pelacakan. Dengan kemampuan insting pelacakannya itu, dia akan cepat mengetahui bahwa istri suami itu berbohong. Nah, insting pelacakan ini ketika diikuti, itu akan menyengsarakan. Nah, apa itu menyengsarakan? Jadi begitu dia ngelihat ada gelagat, ini kayaknya suamiku berbohong, kayaknya dia itu punya perempuan lain, kayaknya dia itu ada indikasi hubungan dengan wanita lain gitu ya. Lalu diikuti insting pelacakannya itu, sampailah menguntit, sampailah mengikuti semua kegiatannya, sampai meretas handphone suaminya, meretas misalnya medsos suaminya untuk mengetahui ada chat apa saja, untuk mengetahui ada inbox apa saja di Instagram suaminya atau Facebook suaminya. Itu begitu diikuti, stres dirinya. Jadi perempuan itu tidak akan merasa tenang dan nyaman apabila terus-menerus mengikuti insting pelacakan yang berkembang itu. Makanya cari cara yang lebih nyaman, misalnya bagaimana menciptakan situasi yang nyaman dengan suaminya. Kalau berkaca kepada Ummu Sulaim ya, kisah yang sangat terkenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana metode komunikasi Ummu Sulaim ini menarik banget untuk kita pelajari. Jadi meskipun konteksnya berbeda, tetapi esensi yang dia lakukan itu bisa kita tiru. Ketika anaknya sakit parah dan akhirnya meninggal dunia, pada saat suaminya sedang bepergian, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana memberitahukan itu kepada suaminya. Jadi sampai penguburan selesai, nggak tahu suaminya pulangnya kapan. Jadi kalau nunggu suaminya nanti nggak ada telepon, nggak ada cara menghubungi gitu ya. Mudah dikuburkan, akhirnya dikuburkan bersama dengan anggota keluarga yang lainnya. Anak yang meninggal dunia dikuburkan. Nah begitu suami datang beberapa saat setelah penguburan itu, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Yang dilakukan adalah, kita ingat semuanya ya, nomor satu, menyenangkan suaminya dengan jalan apa? Diberikan masakan-masakan kesukaan suaminya, dimasakin yang enak, disuguhkan masakan yang enak, ditemani makannya, wajah yang penampilan yang menyenangkan. Akhirnya makan dengan lahap, makan dengan sangat antusias gitu. Setelah itu dilayani, kesenangan suaminya diranjang. Dia mengajak suaminya dan pada akhirnya suaminya benar-benar bisa menikmati itu. Dan pada akhirnya pada malam hari itu suaminya sangat happy ya karena disenangkan oleh istrinya. Diberikan makanan yang lezat dan kemudian dilayani kebutuhan ranjangnya. Setelah itu barulah diajak ngobrol. Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu? Coba bentuknya pertanyaan. Bentuknya pertanyaan. Ini menarik banget. Metodenya Ummu Sulaim ini menarik banget. Jadi Ummu Sulaim mengajarkan kepada para istri, jika kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada suami kamu, maka yang harus kamu lakukan itu adalah justru kamu menyenangkan dirinya dulu. Jangan langsung menuduh, bang, abang selingkuh ya? Abang selingkuh dengan perempuan ini ya? Abang, kalau langsung begitu, laki-laki itu pasti akan menolak. Kalau langsung, kamu selingkuh ya? Enggak, gitu. Jadi caranya tidak begitu. Caranya adalah senangkan dulu, metode Ummu Sulaim ya. Senangkan hatinya dulu. Dengan kalau dia memang suka makanan tertentu ya, hadirkan makanan kesukaannya, dimasakin istimewa gitu ya. Setelah itu kemudian dia pun berdandan dengan istimewa untuk menggoda suaminya dan suaminya pun akhirnya mengikuti ajakannya. Mereka bersenang-senang pada malam hari itu, menyenangkan dulu suaminya. Setelah itu baru kemudian pokok masalahnya dalam bentuk apa? Pertanyaan. Nggak langsung, bang, tak beritahu ya, anakmu mati. Nggak begitu kan? Jadi tidak selugu itu dan tidak secepat itu memberitahukannya, tapi dalam bentuk pertanyaan. Bang, kira-kira kalau dalam bahasa orang sekarang itu ya, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang dititipi barang oleh orang lain? Setelah sekian lama dititipi, lalu orang yang menitipkan itu mengambil kembali barang itu. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan oleh orang yang dititipi barang kalau barangnya diambil oleh orang yang punya? Lalu kata suaminya, ya kalau dia dititipi, itu berarti harus dikembalikan karena bukan miliknya. Jadi kembalikan itu, kalau orang dititipi dan diminta kembali, ya kembalikan karena bukan miliknya.
barulah dia ngomong. Nah, itulah yang terjadi pada keluarga kita. Anak yang Allah titipkan kepada kita itu telah dipanggil oleh Allah SWT. Yang punya telah memanggilnya, telah mengambilnya. Meskipun sangat sedih, sangat terpukul ya, tapi itu adalah metode bagaimana seorang istri bisa menyampaikan atau membahas sesuatu dengan suaminya. Dalam bentuk bahagiakan dulu, kemudian dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini bisa menjadi contoh kalau para istri itu begitu rasa keponya ingin mengetahui segala sesuatu, lalu dia lacak semuanya, dia pasang CCTV, dia meretas handphone suami, dia ikuti terus, ya kuntit kalau perlu membayar eh, detektif swasta untuk mengetahui di mana keberadaan suaminya, itu nggak akan menyelesaikan masalah, itu makin stres ya. Istri yang menuruti itu semuanya makin stres, makin detail dia mengetahui tentang apa yang dilakukan suaminya, makin stres dirinya. Maka jangan detail-detail. Jadi lebih baik melakukan proses untuk perbaikan. Jadi ini mesti terjadi kerenggangan hubungan. Jadi kehangatan emosionalnya berarti hilang. Itu yang perlu diperbaiki. Hangatlah, dekatlah secara emosional, perbaiki hubungan, bahagiakan suami, itu nanti akan muncul di mana suami akan bisa diajak mudah terbuka dan menyelesaikan masalah ini. Sangat banyak ya. Saya eh, melakukan dialog-dialog seperti ini dengan kalangan-kalangan yang melakukan contoh serupa tadi ya, ada perempuan lain gitu yang kemudian kalau kita bentuknya itu konfrontasi langsung, kamu selingkuh, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi kemudian memang butuh proses yang menyebabkan sang suami akhirnya merasa bahwa dia bersalah dan melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi dia memperbaiki diri, dia kemudian berusaha untuk membuat kondisi-kondisi yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, jadi saya kira itu dua-duanya gitu ya untuk melakukan perbaikan bersama-sama. Begitu Mbak Kamelia, mohon dimaafkan ya kalau masih global gitu. Maka kalau masih ada Iya, yang lain. Ustaz. Iya. Khair. Baik, jazakumullah khair Bu Kamelia yang telah bertanya dan jawabannya sangat luar biasa sekali ya tadi bagaimana membandingkan langsung sifat-sifat dasar dari manusia yaitu dari perempuan dan laki-laki dari Ustaz Syahdi Takriban. Satu lagi Ustaz untuk pertanyaannya dari GZ ini ya, atau ini GZ maksudnya Gaza atau GZ yang lain, generasi Z mungkin ya. Izin tanya Pak Cah, saya sepakat soal bersabar, tapi setiap orang sebenarnya harus koreksi diri tentang kekurangan dan kelebihan dan terus punya good intention untuk memberikan yang terbaik. Setiap laki-laki atau perempuan harus mau dong meningkatkan diri secara fisik dan kemampuan untuk memberikan yang terbaik tersebut. Caranya gimana sih? Ngasih tahu ke pasangan agar ayolah kamu olahraga, ayolah kamu belajar, ayolah kamu jangan nonton drama atau main HP terus. Orang kelihatan malas, orang kelihatannya malesin dan gak lihat, dan karena kebiasaan jelek tersebut, maka banyak situasi yang membuat sama-sama nggak nyaman dan terpaksa harus bersabar. Misalnya yang laki-lakinya karirnya stuck, yang perempuan menurun kualitasnya, kecantikannya dari standar awal saat di awal, kemudian ini saling tegur atau ngasih taunya gimana ya Ustadz? Situasi yang tidak diinginkan itu kan bukan cuma bersabar solusinya, tapi juga harus diubah. Jazakallah khair, jazakallah bin ahsan jasa Ustadz Syahdi. Dari GZ Ustadz. Baik teman-teman sekalian, bentuk kesabaran itu bukan diam ya. Jadi kalau kita dipukul orang itu, bentuk kesabaran itu tidak selalu ya aku diam aja, tidak selalu begitu. Bisa jadi kita melawan, bisa jadi kita menghindar, bisa jadi kita memang berespon dengan diam gitu. Itu bentuk pilihannya banyak banget itu. Kalau sabarnya orang miskin itu bukan ya udahlah miskin aja itu, bukan begitu kan? Tapi sabarnya orang miskin adalah terus berusaha agar bisa meningkatkan taraf ekonominya. Itu bentuk sabar. Jadi kalau orang miskin lalu bekerja keras supaya bisa kaya, itu bukan berarti nggak sabar. Oh kamu nggak sabar sih jadi orang miskin. Kalau jadi orang miskin itu lah miskin aja, sabar aja. Itu sabarnya orang miskin itu bukan berarti biar gini terus aja ya, biar miskin terus aja, bukan begitu. Sabarnya orang miskin adalah berusaha agar dirinya itu tidak lagi miskin gitu. Nah jadi sama dengan kalau orang ditindas itu ya, sabarnya orang ditindas itu udahlah sampai seumur hidup biar Melawan. ditindas aja gitu ya. Kalau kemudian Iya. nanti aku ditindas terus seumur hidupku, aku nanti pahalanya banyak. Lah itu kan pilihannya nggak begitu. Kayak Indonesia nggak apa-apa dijajah Belanda, gini aja ya dijajah kok harus ngelawan gitu. Sabar aja lah kalau dijajah itu. Nah sabarnya orang dijajah itu ngelawan gitu. Jadi ketika Palestina dijajah oleh Israel,
itu bentuk sabarnya jangan mengatakan, udahlah kamu diem aja, dijajah itu nggak apa-apa gitu. Udah seumur hidup kamu dijajah aja gitu. Bukan begitu sabarnya, orang dijajah adalah ngelawan gitu ya. Nah jadi bentuk kesabarannya sangat beragam sesuai dengan kondisi dan situasi, sesuai dengan konteksnya. Nah jadi sabar menghadapi istri yang cerewet itu ya, itu adalah dalam bentuk bagaimana kita memiliki kesepakatan lanjut ya, bukan saja kita bisa menahan diri tidak emosi ketika istri cerewet, tapi ada tindak lanjutnya gimana agar bisa menyalurkan kecerewetannya itu kepada sesuatu yang produktif. Sabarnya istri kepada suami yang pendiam itu ya, itu bukan sekedar bahwa menahan diri untuk tidak marah ketika suami itu diam saja gitu, tetapi menciptakan kondisi bagaimana agar situasi diamnya suami itu bisa lebih dilatih agar memiliki kemampuan untuk menyampaikan perasaan atau ungkapan atau yang lainnya gitu. Nah, jadi semua dari kita harus berubah, iya, dan itu sabar namanya ya. Jadi eh, bukan berarti itu nggak sabar gitu. Kalau istri kamu cerewet, sabar itu ya kamu diam aja, bukan hanya begitu. Tetapi bagaimana caranya menciptakan kondisi agar kecerewetan istrinya itu kemudian bisa tersalurkan kepada hal-hal lain yang lebih produktif. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sahabatku semuanya, kita kalau eh, melihat misalnya pada contoh ingin mengajak pasangan kita berubah atau melihat kondisi yang ingin kita perbaiki gitu. Itu basic dari awalnya adalah punya yang namanya kesepakatan yang sering saya sebut sebagai PDK, pintu darurat keluarga. Pintu darurat keluarga itu adalah satu kesepakatan yang diciptakan oleh suami dan istri untuk menghadapi situasi seperti itu. Kalau misalnya kami itu, ayo dong olahraga, tadi contoh praktisnya ya, ayo dong olahraga. Jadi ketika seorang suami ngajak istrinya olahraga atau seorang istri ngajak suaminya olahraga gitu ya, itu kalau sampai mau ngomong aja nggak bisa, itu kan berarti sekat komunikasi mereka itu sudah terlalu tebal, sudah terlalu parah gitu, sampai ngomong aja nggak bisa gitu. Tapi ketika dia sedang ngomong dan tidak direspon, itu kan berarti cara ngomongnya yang tidak tepat kan, cara ngacanya yang tidak tepat kan. Jadi kalau dalam dunia konseling itu dikatakan seperti ini, salah satu prinsip konseling itu ya. Jika ada sesuatu yang bisa memperbaiki, jadi sebuah tindakan yang kamu lakukan dan ternyata itu memperbaiki keadaan, maka teruskan itu, ulangi lagi itu, lanjutkan itu, gitu. Sedangkan apabila kamu sudah berusaha sesuatu dan ternyata tidak memberikan hasil seperti yang kamu harapkan, maka carilah cara yang lainnya, gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya seorang istri ngelihat suaminya malas-malasan, nggak mau olahraga gitu, ayo dong bang olahraga, suaminya malah main handphone gitu. Terus kapan lagi diajak, bang ayo dong jangan malas-malasan kayak gitu, kita olahraga, suaminya malah main game atau yang lainnya gitu. Nah, dia tuh nggak ngubah cara gitu ya, padahal sudah terbukti itu nggak efektif. Sehingga akhirnya dia marah-marah sendiri. Udah diajak berkali-kali, nggak ada gunanya aku ngomong sama kamu, kamu nggak pernah nggak pernah dengerin omonganku. Dari dulu kamu selalu begitu. Kamu tidak pernah peduli omonganku, kamu selalu mencuekan aku gitu. Memang kamu nggak cinta aku, akhirnya berkembang pertengkarannya gitu ya. Jadi jika sesuatu hal kita lakukan ternyata tidak memberikan hasil, jangan diteruskan. Tapi cari cara yang lainnya. Jika sesuatu hal Anda lakukan dan ternyata memberikan hasil, maka ulangi lagi, lakukan lagi gitu. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi kalau sang suami atau sang istri ya di sini entah suami atau istri yang mengajak pasangannya untuk berubah, ayo dong bang belajar. Jangan kamu nggak mau belajar kayak gini. Kita perlu belajar parenting, kita perlu belajar tentang ilmu rumah tangga. Ternyata yang diajak nggak mau gitu ya. Terus besok diajak lagi, bang, ini ada kesempatan lagi loh. Ayo kita ikut bang, ayo kita belajar bang. Ternyata nggak mau lagi. Berarti caranya nggak tepat. Gitu ya. Jadi sesuatu cara yang sudah kita ulang-ulang dan ternyata tidak membuahkan hasil, jangan diulangi terus. Wong dengan cara itu terbukti nggak berhasil kok. Kalau beberapa kali kita lakukan itu nggak berhasil, berpikirlah cara-cara yang lainnya. Disinilah yang sering saya katakan bahwa yang namanya adaptasi suami istri itu adalah pekerjaan seumur hidup. Ya, sebuah cara pernah terjadi dan pernah efektif di masa lalu, tapi ternyata cara yang sama kita gunakan di zaman sekarang nggak bisa lagi berlaku bagi pasangan kita. Ya kalau gitu ubah caranya, beradaptasilah gitu. Jadi adaptasi adalah tugas perkembangan, tugas suami istri, kewajiban suami istri di seumur kehidupan pernikahan mereka. Bukan adaptasi itu hanya tahun pertama pernikahan. Bukan adaptasi itu hanya ketika di awal-awal pernikahan. Bukan ya, tapi di sepanjang usia pernikahan kita. Jika sesuatu yang pernah kita lakukan dulu terbukti efektif, ya bisa
memperbaiki atau mengubah pasangan kita, suami merasa oh dulu suami istri itu kalau aku gini kan itu dia mau mengikuti omonganku. Suamiku dulu kalau aku begini itu dia mau mengikuti omonganku. Ternyata setelah beberapa saat itu nggak mempan lagi. Kalau begitu butuh cara baru lagi. Jadi tidak ada satu cara yang terus-menerus kalau aku gunakan terus-menerus akan bisa efektif terus-menerus, tidak begitu. Jadi kesediaan kita untuk terus-menerus kreatif ya, mengubah cara, mengubah pola sampai kemudian kita nanti akan bisa terus nyambung dengan pasangan kita itu dalam kondisi yang sekarang, karena pasangan kita itu bukan pasangan yang sama 5 tahun yang lalu, dia sudah berubah. Diri kita bukan diri yang sama 5 tahun yang lalu, kita sudah berubah dan begitu seterusnya. Nah, inilah teman-teman sekalian yang harus kita perhatikan ya. Kita harus mau untuk ya sedikit bersusah payah untuk melanggengkan keharmonisan rumah tangga kita, agar kita nggak stres sendiri. Suamiku aku aja berkali-kali nggak mau, istriku sudah aku nasihati nggak mau. Udahlah, kalau dengan satu cara kamu lakukan nggak bisa, cari cara yang lainnya. Kalau cara-cara itu sudah kamu ulang-ulang dan ternyata terbukti tidak efektif, maka jangan gunakan cara itu terus-menerus, karena akan menyebabkan nggak ada gunanya lagi aku ngomong sama suamiku. Sudah, aku nggak mau lagi ngomong sama suamiku. Nggak ada lagi menasihati istriku. Sudah, aku nggak mau lagi menasihati karena dia tidak pernah mendengar. Kalau begitu caranya, maka menjadi tidak ada perbaikan. Nah, jadi apabila sebuah cara terbukti berhasil sesuai dengan harapan, ulangi terus cara itu. Apabila satu cara ternyata tidak membuahkan hasil, jangan ulangi cara itu, cari cara yang lainnya. Nah, semacam itu ya, teman-teman sekalian. Ini cara yang sama ini nanti akan efektif pada satu masa tertentu, tapi pada masa yang lainnya bisa jadi sudah tidak bermanfaat lagi atau sudah tidak bisa berfungsi lagi. Maka gunakan cara yang lain. Tepat jam 7, teman-teman sekalian, selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan hari ini kita penuh berkah, dan ayo meniatkan diri untuk beribadah ke Tanah Suci. Insya Allah bisa berkesempatan umroh bersama saya dan Bu Ida pada bulan April 2024. Kita bisa obrolin tema tentang rumah tangga, tema tentang parenting di pelataran Masjid Nabawi, di serambi Masjidil Haram, dan di sepanjang perjalanan menunaikan ibadah umroh nantinya. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Adi sekali lagi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga memberikan nasihat kepada kita perihal parenting. Mohon maaf kepada Bapak Ibu karena tadi juga sudah tutup oleh Ustadz Adi Takrayawan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan belum bisa terjawab, nanti bisa ditanyakan ke nomor admin, sekiranya nanti bisa diteruskan ke Ustadz Adi Takrayawan dan dapat langsung dijawab. Dan apabila Bapak Ibu masih penasaran lagi, pengen bertanya lebih lengkap, lebih detail langsung pada Ustadz Jayadi, maka Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti Umroh Akbar bersama dengan Ustadz Jayadi Takrayawan dan juga Ibu Ustazah Ida Nurlaila besok di bulan April. Umroh Akbar hanya sekitar 29 jutaan. Tadi juga sudah di-spill, apabila nanti bisa ikut, nanti bisa ngobrolin parenting setiap sesi ya. Nanti di setiap datang di Serambi Mekah, di Serambi Masjidil Haram, dan nanti ngobrolinnya perihal parenting dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, sekiranya sudahi kelas kita pada pagi hari ini, berarti juga sudah di penghujung acara kelas Madrasah Baitullah, dan juga bagaimana cara ngobrolin keluarga yang sakinah agar menjadi keluarga yang lebih baik lagi, tidak hanya keluarga yang lebih baik dari segi ekonomi, tetapi juga segi ruhiyah dan juga fikriahnya ya, bagaimana cara kita menjaga keluarga kita agar menjadi keluarga yang lebih baik. Terima kasih atas antusiasmenya, semoga dapat melanjutkan agendanya pagi ini, mengantar sekolah ataupun mengantar ke kantor ataupun lain sebagainya, semoga dilancarkan Bapak Ibu. Kami ada kurang lebihnya mohon maaf, sekiranya dari panitia ada kurang lebihnya mohon maaf. Ini mungkin Ustaz Hadi berkenan untuk bisa foto bareng Ustaz bersama dengan jamaah Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Masih di tempat nggak ya Ustaz Hadi? Oh baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk Ustaz Said ini seperti sudah live. Maka dari itu kita sudahi saja untuk agenda pada pagi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kelebihnya dari kami, mohon maaf. Semoga pekan depan bisa bertemu lagi di kelas Madrasah Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي